Mantap, langsung saja teman-teman aku undang kita untuk bangkit berdiri. Dan kita sambut, ini dia Bapak Haji Deddy Mulyadi SHMM selaku Gubernur Jawa Barat. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Sekali lagi, selamat datang Bapak, Selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan lagi. selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Sekali lagi teman-teman. Selamat datang Bapak, Selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Sekali lagi teman-teman yang kencang. Selamat datang. Selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Lebih kencang. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Sekali lagi teman-teman yang kencang. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, Selamat datang kami ucapkan. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Sekali lagi selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Sekali lagi selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, Selamat datang kami ucapkan. Boleh Selamat teman-teman kita datang berikan kepada tepuk Kang tangan Deddy untuk Mulyadi. Luar biasa. ini dia Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Provinsi Jawa Barat. Kepadanya kami silakan. Ayo, mau duduk apa berdiri? Silakan duduk. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Yang belakang ada. Sudah makan apa belum? Punya duit apa enggak? Yang sebelah sana ada? Mana? Lambaian tangannya. Yang depan ada? Yang sana ada enggak? Yang sana ada enggak? Angkat tangannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sehat semuanya? Masih semangat? Mau jadi mahasiswa apa mau jadi sarjana? Mau jadi mahasiswa apa mau jadi sarjana? Mau jadi sarjana apa mau jadi pengusaha? Mau jadi pengusaha apa mau kaya? Mau kaya apa mau bermartabat? Bermartabat. Tepuk tangan semuanya. Saya ucapin terima kasih ya buat Bapak Rektor. Bapak apa Ibu si rektornya? Bapak. Kemudian para wakil rektor, para dekan, pimpinan universitas, dan semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Adik-adik, apa namanya? Siapa yang mau ngomong apa itu mahasiswa? Sini. 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 Oke, sini, berdua. Oke, sini. Aduh, sini sebelah sini. Oke, udah sepasang, kita doain bisa sejodoh ya.
Ini sejodoh enggak? Enggak. Ntar. Ini yang kanan dan yang kiri sejodoh enggak? Tapi sekelompok. Bukan saya jauh. Kamu sama dia sejodoh enggak? Enggak. Loh, kamu perempuan. Oh iya, saya perempuan. Kamu? Kalau perempuan dengan laki-laki itu namanya sejodoh. Sejodoh tapi belum tentu berjodoh. Pak. Siapa? Oke. Dah. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Nur Baladi Kolbani, Pak. Waduh panjang banget. Muhammad Nur Baladi Baladi Kolbani. Kolbani. Aduh, kalbu. Oke. Apa itu mahasiswa? Mahasiswa adalah seseorang yang secara akademik dia setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas atau sederajat, Pak. Oke, mahasiswa adalah Seorang yang baru saja menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas atau sederajat. jadi MA, kalau atau lulus SMK. SMA semuanya mahasiswa dong. Terus dia melanjutkan ke perguruan tinggi, Pak. Oke, mahasiswa itu adalah Seseorang yang terdaftar di di perguruan tinggi sebagai seorang mahasiswa. oh. Maha itu apa? Maha yang paling tinggi, Pak, besar. Oh, gede. Agung, besar ya. Siswa pelajar. Siswa pelajar. Jadi mahasiswa itu pelajar yang sudah dewasa. Oke, itu benar nggak? Betul, Pak. Oke, mahasiswa itu adalah orang yang memiliki integritas, cita-cita dan nilai-nilai kebebasan berpikir dalam watak berpikir akademis sebagai pencipta dan pengabdi ya. Nama Siapa? asalnya dari mana? Asal saya dari Depok, Pak. Oh, Depok. Depoknya mana? Grogol Limo, kota Depok. Daerah banjir bukan? Enggak, alhamdulillah enggak. Depok masuknya provinsi mana? Jawa Barat, Pak. Oh, Jawa Barat. Jurusannya apa? Saya dari program studi ekonomi syariah, Pak. Ekonomi syariah. Oke. Orang tuanya namanya siapa? Orang tua saya, nama bapak saya Bapak Zaki Burhanuddin, bekerja sebagai guru swasta. Ibu saya Guru di mana? guru di Bimbel Nurul Fikri, Pak. Hebat, anaknya bisa kuliah. Kita kan tahu guru bimbel gajinya berapa. Tapi ibu saya PNS, Pak, PNS Depok. Wah, PNS-nya di mana? PNS di pemerintahan kota Depok. Oh, di Pemkot. Iya, Pak. Oke. Kuliahnya kampusnya kampus mana? Kampus Pondok Labu, Pak. Pondok Pondok Labu. Jakarta. Iya, Jakarta. Ongkosnya berapa? Ongkos kalau naik ojol paling 25.000, Pak. Jadi sebulan kamu dibekelin berapa? Sebulan kalau buat pegangan 1,5 juta paling, Pak. Sebulan gede dong. Itu Paling sejuta paling besar paling. maksimal. Ya, maksimal. Itu berarti sehari jatuhnya 50.000 loh. Betul, Pak. Itu kalau nggak libur. Ya. Bisa dikurangin nggak? Bisa, Bisa nggak bekalnya sebulan 1 juta? Bisa, Pak, bisa banget. Benar. Bisa. Salaman dulu. Kamu ekonomi syariah. Siapa? Ekonomi syariah. Kalau bekalnya sebulan 1 juta, ekonomi syariah enggak? Ayo. Ekonomi syariah enggak? Enggak. Kalau ekonomi syariah adalah ekonomi yang didasarkan pada kemampuan maksimal orang tuamu. Sehingga orang tuamu tidak lebih pasak daripada tiang. Oke? Siap. 1 juta. Siap. Ngomong dulu sama mama. Umi, kalau bisa aku per bulan. Jangan kau bisa. Oh ya, Umi, maksimal aku pengeluaran pulang pergi, ongkos segala macam 1 juta karena aku nggak ngekos juga kan, Pak. Oke, itu bolak-balik. Iya. Nggak ngekos. Nggak ngekos. Salaman sini. Kamu setahun 1 juta disubsidi dari saya. Alhamdulillah. Dah. Namamu siapa, nomor rekeningmu berapa, nanti aku kirim. Siap, Pak, siap. Nah, sana tuh ada timnya. Iya, aman. Oke. Kapan giliran aku? Pak, ada saya di sini. Jangan lupa ya, saya di sini. Kenapa? Jangan lupa ada saya di sini. Oh, maksudnya? Maksudnya saya diajak ngobrol juga gitu, Pak. Iya.
bersihin halaman rumah ya. Gak apa-apa Pak. Oke, namanya siapa? Nama saya Saskia Sabrina Terus? dari Prodi Manajemen. Oh, asalnya dari mana? Asalnya dari Tangsel Pak. Tangerang Selatan. Betul sekali. Orang tuanya Orang tua kerjanya apa? pengusaha. Wah, hebat. Apa di Tapi bidang apa? di bidang kuliner. Jualan di mana? Jualan, ada kita punya toko, tapi ya belum begitu besar. Kita Oh, itu sambil kan dengar ada merintis. subsidi langsung toko saya kecil. Enggak beneran, karena saya juga Oke. Nah, kuliahnya di UPN-nya yang kampus mana? Pondok Labu Pak. Masih Pondok Labu. Iya. Berarti ongkos bolak-balik. Iya, saya PP. Naik apa? Naik motor. Bawa motor sendiri? Betul sekali. Ya irit dong, paling sebensin seliter sehari. Iya, kalau saya nggak ngacir kemana-mana Pak. Kalau saya jalan-jalan dulu, Oh. Bekal berapa? bekal saya tergantung sih Pak. Karena belum ada obrolan pastinya berapa. Paling kalau misalnya sebulan di angka 800 sampai 1 juta. Oke, jadi sama dengan dia dong. Sama mungkin. 750 deh. 7,5 Pak. Heeh. Kebetulan saya perempuan Pak, saya ada skincare, saya butuh baju. Saya juga butuh jalan-jalan. Oh gitu. Saya juga mau, Mana yang lebih utama? Masa depan apa jalan-jalan apa skincare? oh masa depan Pak. Tapi Pak, Apa yang dibutuhkan oleh seorang mahasiswa? Otak yang cerdas apa skincare yang mahal? mohon maaf Pak, selain otak yang cerdas, kita perlu berpenampilan yang bagus dan rapi. Manusia itu menghormati apa? Kulit mukanya yang halus atau pikirannya yang mulus? Dua-duanya Pak, kalau bisa dua kenapa harus satu? Apakah meraih masa depan harus, apakah mana yang lebih penting? Menunda jalan-jalan, menunda healing, menunda traveling untuk menyelesaikan tugas kampus. Menurut saya kita tidak usah menunda, tapi kita sambil berjalan. Jadi sambil belajar, sambil mengeksplor dunia. Oh. Mungkinkah sebuah keinginan diraih dua-duanya? Mungkin ketika kita mau bekerja keras Pak. Oh, oke. Kerja keras. Iya, Oke. Kamu pilih kerja keras untuk meraih itu semua. iya, Oke. oke. Oke, kalau gitu nggak jadi bantuannya kamu kerja keras saja. Gak apa-apa Pak. Karena saya yakin saya bisa menjadi wanita yang tangguh. Oh iya. Oke. Apa yang disebut dengan wanita tangguh? Wanita tangguh adalah wanita yang Sini jelasin dong. Coba jelasin kepada kaum pria, wanita tangguh itu kayak apa sih sebenarnya? Saya harus kemana Pak? Ke sana lihat. Ke sana Pak. Ya jelasin, wanita tangguh itu kayak apa? Wanita tangguh adalah wanita yang pantang menyerah walaupun ada badai hujan menghalang, pasti harus tetap melaju dengan tujuannya dan tidak butuh pegangan siapapun. Oke, wanita tangguh adalah wanita yang tidak bergantung pada pria siapapun. Iya, betul, betul Pak, saya hidup wanita tangguh. Jelasin dong. Wanita tangguh adalah wanita yang tidak akan terperdaya oleh laki-laki buaya. Wah, setuju. Saya setuju banget Pak. Karena lelaki zaman sekarang itu tidak ada yang bisa dipercaya Pak. Jadi kita wanita harus bisa berdiri sendiri Pak. Laki-laki zaman sekarang tidak ada yang bisa dipercaya. Siapa yang mau nyanggah laki-laki? Ayo. Ada laki-laki yang mau nyanggah enggak? Sini kamu, sini. Tadi ada yang tuh, yang cowok. Oke. Kamu ini kan mahasiswa. Bantah tesis dia.
laki-laki sekarang tidak ada yang bisa dipercaya. Apa yang akan kau jawab? Menurut saya itu... Jangan menurut saya, lawan dia. Oke. Jadi pada dasarnya kita nggak boleh menggeneralisir sesuatu. Enggak, langsung ngomong ke dia. Kita nggak boleh menggeneralisir sesuatu. Kita nggak boleh menyamaratakan hanya karena Siapa satu atau cewek dua yang orang melawan saja, satu lagi? teman-teman. Cowoknya 2. Cewek, nih cowoknya 2. teman-teman, bantu Ayo saya debatin, di sini. debatin dong. Ayo Ayo debatin. sini kamu Bantu sana. saya di Ayo sini. debatin. Udah satu. Heh, cewek, Cewek, kamu cowok. laki-laki. Aduh. Cewek. Kebetulan saya di sini wanita. Oke, 1 lawan 1. Oke, nah kamu kata dia, wanita yang tangguh, ini tesis saya. Wanita yang tangguh adalah wanita yang tidak memerlukan, tidak bergantung pada siapapun, termasuk pada laki-laki buaya. Oh. Hidup wanita. Kata dia, laki-laki sekarang tidak bisa dipercaya. Hidup pria! Tar dulu, lu jawab. Kamu jawab dong. Pada dasarnya kita semua itu manusia dan itu pasti berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa nyamain semuanya. Hanya karena kamu menemukan laki buaya itu bukan berarti semua laki-laki di dunia ini buaya. Gitu. Kamu tesisnya bukan begitu. Setuju. Ya kan? Kau katakan bahwa laki-laki tidak bisa dipercaya. Aku juga katakan sulit menjadi wanita yang bisa aku percaya. Itu Pak, itu dia loh. Kamu ngomong. Ayo Apa, sama Pak? wanita. Sok ngomong. Oh, tentang yang tadi Pak. Kamu percaya nggak sama wanita sekarang? Aduh, wanita ya Pak. Kamu percaya nggak pada kesetiaan seorang wanita? Aduh. Kalau misalkan tadi ya, kata dia semua pria itu sama aja. Semua pria itu buaya. Kalian yang pria mau disebut begitu. Aduh. Jangan mau direndahkan martabat kita Ntar sebagai dulu, pria. demokrasi. Oh iya. Kamu ngomongnya agak jelas. Oh iya, sorry. Aku nggak mudeng gitu. Maaf, Pak. Tenang. Sebentar. Kamu itu, sebentar dulu aku nanya sama kamu. Kamu itu wanita laki-laki yang suka menyakiti atau laki-laki yang disakiti? Kalau lihat dari wajahnya kamu laki-laki suka nyakitin. Ralat, saya tidak pernah berpacaran Pak ya. Oh, tidak percaya. Saya tidak pernah berpacaran. Saya tidak pernah yang namanya ya berhubungan dengan seorang wanita. Tapi saya punya banyak teman yang mana teman saya ya sering curhat gitu ya Pak. Tentang mengutarakan bahwasanya berhubungan itu sangat rumit. Bahwasanya Teman kamu laki-laki? ya, Teman kamu laki-laki? ya yang sering Suka curhat? Ya. Tentang wanita? Iya. Wah, laki-laki lemah. Hidup. Gini Pak, laki-laki Laki-laki itu kuat emang harus itu. kuat. Laki-laki tuh nggak boleh curhat gara-gara wanita. Gini Pak, laki-laki juga manusia Laki-laki Pak. itu harus bangkit karena ditinggalkan wanita. Tapi laki-laki juga manusia Pak. Oke. Kamu sering dicurhatin sama teman kamu. Ya. Dia itu sering curhat kecewa terhadap pacarnya. Ya. Terus? Lebih sering dipermainkan perasaannya Pak. Oh, jadi Ya. laki-laki sering dipermainkan perasaannya. Berarti laki-lakinya bukan pemain. Ya. Oke. Tapi ralat ya, mungkin itu cuma terjadi ke teman saya aja ya Pak. Untuk masalah yang laki-laki dipermainkan. Tapi mungkin saya juga percaya banyak wanita-wanita di luar sana yang dipermainkan sama laki-laki. Tapi tidak semua laki-laki seperti itu Pak. Tidak semua perempuan juga seperti itu. Jadi itu tergantung kepada pribadinya masing-masing. Kamu laki-laki setia apa laki-laki tidak setia? Insya Allah kalau saya dapat satu wanita ya Pak, saya bakal seriusin sampai nikah Pak. Oh. Aku begitu mencintai, maka aku akan menikahi. Itu. Iya Pak, seperti itu. Kalau aku sebagai politisi, janji pada rakyat pasti aku tepati. Ya. Tapi janji pada wanita belum tentu aku tepati. Oke, enggak. Kamu ngomong. Kamu bener nggak laki-laki nggak bisa dipercaya sekarang? Tidak.
Menurut saya, perlahan laki-laki mungkin awalnya akan romantis, tapi perlahan laki-laki akan berubah. Laki-laki akan berubah pada waktunya. Jadi laki-laki itu awalnya romantis. Ya, kemudian perlahan. Seiring dengan waktu, maka seluruhnya akan berubah. Iya, banyak kasus-kasus selebgram atau tiktoker seperti Afifah Riyad yang awalnya itu laki-lakinya suami sangat romantis, namun ujungnya dia mendapatkan KDRT. Ria Ricis juga awalnya Tyukurian itu dia sangat romantis, namun ternyata punya isu lain di belakang kamera. Oke, tapi juga perempuan juga banyak awalnya romantis, ujungnya pergi. Tapi ada satu tesis tentang laki-laki dan perempuan. Laki-laki dengan 1000 cara mendapatkan seorang wanita untuk satu tujuan. Iya Pak. Perempuan mendapatkan laki-laki dengan satu cara untuk 1000 tujuan. Iya. Mantap Pak. Paham. Kamu jawab sama dia dong. Apa Pak? Kamu sama dia Gimana Pak? ngomong. Ngomong apa? Laki-laki itu awalnya romantis, tapi lama-lama dia berkhianat Waduh. sama dia. Oh ngomong kayak tadi Pak. Bukan, menurut kamu gimana? Oh yang awalnya romantis. Ah, Tapi jadi berkhianat. ah. Itu mah emang udah punya cadangan aja sih Pak ya. Kalau misalkan laki-laki yang benar-benar menyukai kalian para wanita, dia pasti mengutamakan kepentingan pribadi kalian. Seperti meluangkan waktunya atau menjadi pribadi yang lebih baik untuk si wanitanya. Untuk bisa menjadi pendamping yang sangat cocok bagi wanita. Seperti itu Pak. Itu yang benar-benar laki-laki Pak. Kalau misalkan ya laki-laki awalnya love bombing kalau kata sekarang ya, kalau bukan maaf saya nggak tahu. Aduh, untuk sekarang laki-laki yang seperti itu tidak pantas disebut sebagai laki-laki Pak. Oh. Ya, Anda berbicara seperti itu, apakah Anda juga seperti itu? apa? Anda berbicara seperti itu, apakah diri Anda juga sudah mencerminkan seperti itu? Untuk itu saya belum bisa saya belum bisa membuktikan, soalnya saya belum Nah, itu belum membuktikan, berarti Anda hanya sekedar bicara namun hanya omong kosong aja. Oke. Bisa diterima. Kenapa saya berbicara? Saya masih belum bisa membuktikan karena saya berada di dalam hubungannya juga belum pernah. Kalau Gitu. belum membuktikan, kenapa Anda berbicara seperti itu? Sementara pengalaman aja tidak pernah ada. Oke, Apakah Anda kalau- mempunyai bukti yang lain tentang Ayo, hal bro. seperti itu, kasus seperti itu? Kalau penasaran cobain aja nih. Wes. Wih, Kalau Ya. penasaran boleh dicobain. Artinya gini deh, mau laki-laki, mau perempuan, semuanya tergantung pada dirinya masing-masing. Kalau urusan mengkhianat dan mengkhianati, pengkhianatan bisa jadi ada di laki-laki, pengkhianatan bisa jadi di perempuan. Kenapa? Karena bagi dalam pemahaman saya, laki-laki dan perempuan itu tidak pernah ada. Iya Pak. Hah? Laki-laki dan perempuan itu tidak pernah ada. Kenapa? Karena dalam diri laki-laki juga perempuan. Dalam diri perempuan juga laki-laki. Yin yang, feminim dan maskulin itu kan bukan bentuk fisik. Feminim dan maskulin itu adalah sifat, karakter. Artinya ini sih memang bentuknya adalah feminim, tapi sifatnya maskulin. Ini bentuknya maskulin, sifatnya feminim. Nah, karena apa? Karena dalam diri manusia, ini kita makhluk nih, pasti punya dua sifat. Punya sifat feminim, punya sifat maskulin. Dalam pandangan kebudayaan yang saya miliki, sifat feminim itu apa sih? Sifat feminim itu adalah sifat dasar manusia yang ada dalam diri manusia yang disebut dengan hati. Maka hati itu mewakili sifat feminim. Karena hati itu adalah rasa. Karena rasa dia mengabaikan pikiran. Karena mengabaikan pikiran, dia cenderung suci. Dia cenderung murni. Makanya ibu itu kenapa doanya lebih dekat pada Tuhan? Karena ibu itu dalam dirinya lebih terdominasi oleh sifat
Feminim. Dia tidak mengandalkan pikiran, tapi mengandalkan hati. Pertanyaannya adalah, apakah sesuatu yang mengandalkan hati akan melahirkan kemajuan? Apakah sesuatu yang mengandalkan hati itu akan melahirkan sebuah sisteminisme yang kuat? Sesuatu yang mengandalkan hati adalah sifat tertinggi dari manusia. Karena apa? Karena dia melahirkan intuisi. Karena dia intuisi, maka dia punya kepekaan. Karena dia punya kepekaan, maka dia talent yang disebut dengan indera keenam dalam manusia. Dan saya katakan secara ilmiah hari ini, apa yang menjadi keunggulan bangsa Indonesia, suku-suku yang ada di Indonesia, terutama misalnya suku Sunda, misalnya suku Jawa, dan suku yang lainnya, dia hidupnya mengandalkan hati. Dari hidup mengandalkan hati itu lahirlah pengelolaan hidup dengan menggunakan hati. Karena pengelolaan hidup menggunakan hati maka cenderung efisien. Saya contoh, banyak ibu-ibu yang tidak sekolah, buta huruf. Tetapi dia mampu mengelola keuangan suaminya yang pas-pasan. Gajinya cuma 4 juta, gajinya cuma 3 juta. Dia mengandalkan hatinya, maka pengelolaan keuangannya tidak dengan pikirannya, dia dengan hatinya. Ibu-ibu masak sambal itu pakai hati. Ibu-ibu tradisional kita yang masakan tradisional itu nggak pakai pikiran, dia pakai hati. Nggak pakai sekian gram gula, sekian gram cabai, sekian gram bawang, enggak, dia ambil berdasarkan perasaannya, dia simpen, dia ambil berdasarkan perasaannya, dia simpen, dia ulek dengan hatinya. Jadilah masakan-masakan tradisi yang unggulan, yang itu menjadi ciri khas kuliner Indonesia, pakai hati. Kemudian yang pakai hati itu akan apa? Melahirkan kebahagiaan. Sentuhan pakai hati itu beda. Orang berucap pakai hati itu beda. Ini kalian semua berdiri di sini, duduk di sini menjadi mahasiswa, tumbuh karena kalian hidup berdasarkan hati ibumu-nya masing-masing. Ini adalah karya-karya hati. Kalian menjadi manusia itu juga lahir dari hati, dari percintaan, lahir dari perasaan, melahirkan dengan perasaan, menyusui dengan perasaan, memberikan makan dengan perasaan. Jadi apa yang menjadi problem bagi Gen Z hari ini? Banyak mereka yang hidup orang tuanya tidak lagi menggunakan hati dalam pendidikannya. Itu. Oke, hati. Yang kedua adalah pikiran, itu mewakili kaum maskulin. Pikiran penting. Kenapa? Karena tidak semua sesuatu diukur pakai rasa, harus ada diukur pakai pikiran. Untuk apa? Memasuki standarisasi. Bagaimana standarisasi? Dita memasuki kelas dunia. Di mana dunia keukurannya harus nyata, ada timbangannya, ada meterannya, semuanya harus nyata. Kemudian harus dibuat dalam karya-karya ilmiah, jurnal-jurnal internasional. Itu, nah orang tua kita dulu itu kenapa karya-karyanya tidak mendunia? Karena mereka tidak ditulis. Cerita-cerita tentang rakyat yang ada di Indonesia, kenapa tidak menjadi sesuatu? Karena tidak ditulis, karena tidak ditulis hanya lahir dari pikiran dari hati ke hati, dari mulut ke mulut. Negara lain kenapa mengalami kemajuan kemudian seluruh karyanya harus dibayar karena dia pakai pikiran. Nah, tinggal persoalannya adalah Indonesia hari ini, Jawa Barat hari ini kita harus memasuki 2 fase. Kita harus menggabungkan dua-duanya. Saya katakan orang Asia, orang Indonesia kekuatannya bukan di membaca. Orang Barat kekuatannya di membaca. Orang Indonesia, orang Jawa Barat, orang Jakarta, ini Jakarta sebagian, ada orang Banten, kekuatannya bukan di membaca kemampuan dirinya, di mendengar dan di melihat. Jadi ada orang yang hebat karena sering mendengarkan, maka teori pendidikan lama itu guru itu bercerita. Teori pendidikan lama guru itu bercerita, guru-guru ngaji
itu ngajar di pesantren itu bercerita. Kita sejak kecil banyak mendapatkan cerita sehingga anak-anak yang kaya pikirannya itu lahir dari keluarga yang ibu bapaknya pandai bercerita yang masuk dalam pikiran kita. Nah, sebenarnya kekuatan orang kita itu di pendengaran. Di banyak mendengar. Makanya kita ini perlu menjadi orang yang banyak mendengar. Yang kedua, melihat apa yang dilihat. Nah, kemudian setelah didengar dan dilihat, kemudian apa yang dirasakan. Sehingga otodidak yang lahir menjadi karya kreatif hari ini, itu lahir dari kebiasaan mendengar dan melihat. Dan itu keunggulannya. Sehingga di kita ini banyak ahli elektronik yang tidak sekolah. Dia hanya kebiasaan mendengar dan melihat apa yang dilihat dalam lingkungannya. Dia ahli otomotif, itu berdasarkan pendengaran dan penglihatannya. Dia menjadi ahli bangunan, pendengaran perlihatannya. Dia menjadi ahli mekanikal, pendengaran dan penglihatannya. Dia menjadi ahli bisnis, mengelola perusahaan di berbagai tempat, tidak sekolah SD, tidak tamat, banyak yang itu. Kemudian apa? Pendengaran dan penglihatannya melahirkan banyak pengalaman bagi hidupnya. Maka keberhasilan manusia itu bukan hanya sekedar berapa yang dia baca, IP-nya berapa, tapi seberapa besar dia melewati gelombang hidup yang panjang, yang dia hidupnya pasang surut, terlatih emosinya, maka lahirlah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual atau intelektual quotient, emosional quotient, dan spiritual quotient. Jadi mahasiswa yang unggul bukan hanya mahasiswa yang tinggal di perpustakaan baca buku, tetapi mahasiswa yang unggul adalah mahasiswa yang membaca, mahasiswa yang mendengar, mahasiswa yang melihat, mahasiswa yang merasakan. Maka organisasi terbesar bagi hidup Anda adalah seluruh alam semesta harus Anda lewati dalam perjalanannya. Sehingga ketika tadi bicara persoalan healing, traveling, itu sudah bisa menjadi bagian pengayaan pikiran Anda. Bisa healing gratis, bisa traveling gratis. Dengan cara apa? Penghayatan hidup didapat dari pengalaman hidup. Jadi kalau ingin sukses, perbanyaklah pengalaman. Pengalaman dilahirkan dari mau mencoba. Jadi kalau ingin orang mengerti perasaan perempuan, maka jadilah laki-laki yang sering diputuskan oleh wanitanya. Jadi kalau ingin menjadi perempuan yang berpengalaman, jadilah perempuan yang sering disakiti oleh laki-lakinya. Dari keseringan kita disakiti, maka kita akan bisa memahami apa yang menjadi kekurangan kita dan apa yang menjadi kelebihan orang lain. Mengenal hidup hanya dengan satu orang itu tidak cukup. Mengenal hidup harus dari banyak orang. Wah. Jadi tesisnya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Karena benar dan salah itu tidak ada. Iya, yang ada itu adalah kebutuhan Gojek. Nah, untuk itu apa sih yang menjadi keunggulan orang dulu, mahasiswa lama zaman angkatan saya? Menjadi keunggulannya adalah kesulitan. Zaman saya kan belum bisa ada Mbah Google. Harus baca buku, harus baca majalah, harus baca koran. Kemampuan untuk membeli bukunya terbatas. Maka mahasiswa zaman dulu itu baca buku giliran atau tukeran. Baca koran sampai lejet korannya, tukeran, giliran. Keterbatasan itu melahirkan apa? Kerja keras. Kerja keras apa? Dapetin buku, dapetin majalah, dapetin diktat, dan dapetin berbagai hal. Motokopi lama. Lahir apa lagi mahasiswa zaman itu? Bikin skripsi itu pakai rugos. Cover halaman luar, di rugos pakai huruf, kamu nggak ngalamin. Hurufnya ditempel satu lepasin, tempel satu lepasin, dibikin. Kemudian kalau salah ngetik pakai tip X. Berulang-ulang itu. Karena itu berulang-ulang, dibacanya berulang-ulang, apa? Melahirkan daya ingat. Memorinya kuat. Nah sekarang
Apa yang menjadi kelebihan mahasiswa sekarang? Akses terhadap informasi tidak mesti datang ke perpustakaan. Akses terhadap pengetahuan tidak usah beli buku. Semuanya sudah tersedia di media digital, mudah didapatkan. Tetapi karena mudah didapatkan, mudah hilang dari pikiran, tidak nempel. Jadi kenapa para ahli pendidikan sekarang menggeser di dunia negara-negara maju, menggeser lagi ke buku? Kenapa? Karena media digital tidak melahirkan memori yang baik dalam pikiran manusia. Media manual itu melahirkan memori yang baik dalam pikiran manusia. Itu titik lemahnya. Nah, apa kelebihan mahasiswa hari ini? Bisa mendapat dua-duanya. Bisa mendapat media digital dan bisa mendapat buku manual. Ini kelebihannya. Sehingga apa yang menjadi kelebihan mahasiswa zaman dulu? Berjalan kaki. Karena jalan kaki badannya sehat, etosnya tinggi. Apa yang menjadi kelebihan mahasiswa sekarang? Tidak usah berjalan kaki. Dia bisa naik motor, dia bisa naik mobil, atau mendapatkan sesuatu tidak mesti berjalan. Sekarang sudah semuanya serba digital. Makanan bisa diantar, pesanan baju bisa diantar, pacar juga bisa diantar. Tetapi apa yang menjadi titik lemah? Secara fisik mengalami penurunan kualitas hidup. Karena mengalami penurunan kualitas hidup apa? Maka dia banyak mengalami problem gangguan psikologi. Yaitu apa? Mudah stres. Karena mudah stres akhirnya apa kebutuhannya? Butuh traveling. Butuh healing. Kenapa? Karena kalau tidak traveling, tidak healing, nanti teeling. Ini problem. Sehingga ketika tadi kebutuhan saya skincare, jalan-jalan, ya iya ini mahasiswa sekarang. Kenapa? Karena mengalami kejenuhan hidup. Kenapa jenuh? Karena sesuatu mudah didapat. Sesuatu yang mudah didapat itu akan mudah jenuh. Sesuatu yang sulit didapat cenderung lebih abadi. Jadi kalau dapat pasangan itu langsung mudah didapat, cepat jenuh. Yang bagus adalah sulit didapatkan, bila perlu tidak dapat-dapat, sehingga penasaran seumur hidup. Nah ini, jadi ini yang menjadi orientasi. Karena ini yang menjadi orientasi apa yang harus dibangun sekarang dalam dunia kemahasiswaan sekarang adalah perbanyak pengalaman. Berbahagialah bagi mereka yang kuliahnya sambil nyari pekerjaan. Berbahagialah bagi mereka yang kuliahnya tidak dibekelin oleh ibu dan bapaknya. Berbahagia, jangan bersedih. Kenapa? Dengan Anda tidak dibekelin oleh ibu dan bapaknya, maka Anda memiliki kesempatan menjadi orang hebat. Kenapa memiliki kesempatan menjadi orang hebat? Kenapa? Anda harus jadi orang. Yang satu harus kuliah, yang satu harus nyari makan buat sambil kuliah, yang satu harus nyari duit buat bekal kuliah. Maka cari makan untuk makan sendiri karena sambil kuliah, cari duit untuk biaya semesteran. Sesungguhnya Anda lagi diberi talent sama alam untuk menapaki hidup yang sebenarnya. Sehingga ketika lulus kuliah Anda tidak usah berlatih lagi. Anda sudah menjadi manusia yang siap melakukan apapun dan survive dimanapun. Kenapa? Terlatih selama 4 tahun. Itu. Tapi bersedihlah bagi mereka yang serba ada. Kenapa? Kesempatan untuk berlatihnya terbatas. Kesempatan untuk survive-nya terbatas. Kenapa? Serba mudah didapatkan. Serba mudah diraih. Ini. Untuk itu kenapa orang-orang yang mengalami penderitaan itu cenderung lebih sukses? Kenapa? Karena dia survive. Kenapa dia survive? Dia tidak lemah. Dia tahu potensi. Dia tahu talent yang ada dalam dirinya. Dia tahu kesempatan yang harus diambilnya kapan. Tidak ada pemain sepak bola yang sukses kalau dia tidak berlatih dalam setiap waktu.
Tidak ada pemain football, bola volleyball yang sukses kalau dia tidak berlatih dalam setiap waktu. Maka penderitaan itu adalah latihan menuju kebahagiaan. Disakiti itu adalah latihan untuk menemukan cinta yang abadi. Dan hidup tidak akan bisa diraih tanpa latihan. Bapaknya mana, orang mana tadi? Cek, saya orang mana Pak? Orang Tasikmalaya Pak. Tasik? Ya. Wah, kuliah di dia, Jang. Oke. Ya Pak. Tinggal di mana? Sekarang di Pangkalan Jati Pak. Pondok Ngos. Labu. Kos. Ya. Berapa kos sebulan? 800-an Pak. 800. Bapakmu kerja apa? Karyawan Pak. Di UPN. UPN. UPN Pak. UPN. Ya di sini. Di sini? Ya. Oh, jadi setinggal dong sama bapak kamu? Ya. Oh, serumah? Ya sekontrakan Pak. Oh, sekontrakan? Ya. Oh, ibunya di sana, di Tasik? Sama ibu juga sekeluarga Pak di kontrakan. Oh, masih ngontrak? Ya. Oh, di kontrakan sekeluarga? Ya. Belum punya rumah? Rumahnya di kampung Pak. Ya udah, saya juga di kampung rumahnya. Ya di sini mah nggak ada. Udah, itu setahun kosan kamu saya bayarin. Udah, diam di sini. Oke, apa? Namanya siapa? Nama saya Muhammad Afandi, Pak. Ya? Muhammad Afandi. Mana asal? Saya lahirnya di Jakarta. Lahir tinggal di mana? Tinggal di Jakarta Timur, Pak. Jakarta Timur. Orang tuanya kerja apa? Ibu kebetulan pegawai negeri sipil dan bapak lagi petani di Jawa, Pak. Petani di Jawa, Pak. Bapak petani? Iya, betul, Pak. Tinggalnya di Jawa, Bapak? Iya, betul, Pak. Nih orang Jawa itu. Bapaknya bertani di Jawa, ibunya ASN di Jakarta. Bapaknya tetap bertani di Jawa kan? Iya, betul, Pak. Hebatnya itu. Orang Sunda mah ngahiji ngontrak bareng. Padahal salah satu tinggal di Tasik, bertani. Oke. Nah, terus biaya kuliah dari ibu? Iya, betul, Pak, dari ibu. Oke, berapa ongkos sehari? Biasanya saya per minggu sih, Pak. Seminggu berapa? Mungkin sekitar 50 sampai 100 ribu, Pak. 100 ribu seminggu, murah dong? Dicukup-cukupin aja, Pak. Oke, berarti setahun dari saya. Oke. 500 ribu sebulan. Alhamdulillah, terima kasih. Nggak usah minta sama ibunya. Siap. Ya, kayak nanti tuh ada, nah. Nih mahasiswa pinter. Amin. Yang berani melawan laki-laki. Amin. Bener, oke. Ya, di mana rumahnya? Rumah saya di Kabupaten Tangerang, Pak. Tangerang. Iya, kabupatennya. Kabupaten, Tangerangnya mana? Tangerang, Kabupaten Utara. Ya Tangerang. tahu saya. Desa mana, kelurahan mana? Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, kampungnya Rawakidang. Hebat, kamu orang desa kan sama dengan Iya. saya. Orang desa, hebat. Wanian, kamu udah pernah pacaran nggak sih? Pernah. Pernah disakitin? Pernah banget. Oh pantes. Kamu adalah kamu. Lihat muka dia kayak lihat yang pernah menyakitinya. Laki-laki itu memang selalu nyakitin. Awalnya ada maunya, penuh romantisme. Setelah engkau tahu bau tubuhku, kau pergi tanpa arah. Bau tubuh maksudnya lagi keringetan olahraga. Berapa kali pacaran? Berapa? Pas SMA sekali doang. Hah? Sekali? SMA sekali. Tapi nyakitin? Iya. Sekarang nggak ada minat lagi pacaran? Ada sih. Ada. Cuma nyari yang lebih baik gitu. Katanya udah nggak percaya laki-laki. Kan buat masa depan, Pak. Kan Jadi butuh juga laki-laki. enggak, kan nikah itu sunnah Pak dalam Islam. Enggak, aku nanya. Jadi butuh juga laki-laki. Sekarang gak butuh. Sebenarnya saya bisa independen sendiri. Saya apa-apa sendiri. Saya Enggak, aku bahkan nanya aja. Kamu membutuhkan seorang laki-laki enggak sih? butuh. Ya udah, butuh gitu. Aku nanya sama kamu membutuhkan seorang laki-laki enggak? Butuh, Pak. Butuh? Aku tidak membutuhkan seorang wanita sedikit pun. Harus tegas dong. Kecuali Nihiang. Kamu butuh laki-laki? Nanti butuhnya, Pak. Ya bukan nanti. Pada saatnya kamu butuh. Butuh, Pak. Mungkin nggak kamu hidup tangguh tanpa laki-laki? Mungkin aja sih, Pak. Ya udah, kamu jomblo selamanya. Jangan gitu, Pak. Oke, terus ongkos berapa? Saya 800 sebulan di kos. Sebulan? Kos ya. Murah ya? Bolak-balik? Di kosan Setahun? saya. Hah? Oh,
Saya ngekos. Ah, ngekos sebulan berapa ngekosnya? Kos sebulan saya berdua. Kan kebetulan tuh berdua 900, jadi bagi dua 450. Ya udah dari saya 500. Terima kasih Pak. Ke sana. Udah ke sana tuh dicatetin nanti ditransferin uangnya. Ayo. Beres. Ingat ya, itu yang 500 dari laki-laki itu. Kamu belum? Kamu belum? Belum apa Pak? Belum Ongkos makan. berapa ongkos? Ongkos. Ah, Ongkos saya berapa ya Pak? Soalnya saya nggak tahu sih. udah 1 juta dari saya sebulan. Sana-sana. Alhamdulillah. Makasih Bapak, sarangnya. Semoga Bapak dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya dan diperpanjang umurnya. Ya. Amin. Semoga kamu mendapat pasangan laki-laki yang tangguh, kokot, kuat, galat, perspeksionis. Amin ya Allah, amin. Makasih banyak ya Ya. Pak. Ya, tapi kaya raya. Kenapa Pak? Aku doain kamu dapat pasangan yang gagah, kokoh, kuat, galak, perfeksionis tapi kaya raya. Amin ya Allah, semoga ya Pak. Doa Bapak dijawab sama Allah. Gak apa-apa kan, perfeksionis juga kalau kaya raya. Gak apa-apa Pak. Galak juga gak apa-apa kalau kaya raya. Galak juga gak apa-apa kalau kaya raya. Ah kalau galak gak mau apa, nanti saya di KDRT. Ya udah saya doain, walaupun pas-pasan suami kamu baik, betah di rumah penyayang. Oh ya gak apa-apa, nanti kita mencari jalannya bersama. Sukses bersama. Tepuk tangan, semangat semuanya. Oke, terima kasih ya. Cukup lah segini, nggak usah panjang-panjang. Kalian udah kesel dari pagi suruh duduk. Nggak enaknya jadi mahasiswa baru tuh ini. Enaknya jadi senior tuh bisa nyuruh-nyuruh. Ya, semoga kalian semuanya sehat. Semangat. Amin. Dan semoga menjadi mahasiswa yang cepat jadi sarjananya. Dan semoga mendapat jodoh yang terbaik dalam hidupnya. Pilih laki-laki itu jangan terlalu muluk-muluk. Ganteng, baik, kaya, cukup. Perempuan gak usah muluk-muluk. Cantik, baik, setia, sudah. Ya, setuju nggak? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Deddy Mulyadi. sampurasun. Mohon izin Kang sebelumnya akan ada pemberian plakat yang akan diserahkan oleh Rektor UPN Veteran Jakarta Profesor Dr. Antervenus M. Akom beserta dengan Wakil Rektor. Wow, Luar ramai sekali ya, biasa ramai ya. sekali ya Kak Veda. Antusias dari teman-teman Patriot Bela Negara nih Kak Veda nih. Menjumpai Semangat sekali. orang nomor 1 di Jawa Barat. Itulah dia. Ayo boleh teman-teman kita untuk kondusif dulu yuk. Karena kita akan melangsungkan sesi pemberian plakat dan juga sesi dokumentasi bersama. Ya betul sekali teman-teman. Boleh teman-teman Patriot Muda. Kita akan berfoto bersama dengan Kang Deddy Mulyadi ya nantinya. Jadi boleh Ayo boleh teman-teman. barisannya. Teman-teman boleh untuk dikondisikan karena kita akan melangsungkan sesi Kita berkumpul dokumentasi di terlebih tengah. dahulu ya. Yes. Oke baik, penyerahan plakat dari Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Bapak Profesor Dr. Antervenus M. Akom, kepada Kang Deddy selaku Gubernur Provinsi Jawa Barat. Boleh teman-teman Patriot Muda semuanya kita bangkit berdiri, Yuk, karena kita teman-teman, akan yuk. melangsungkan sesi dokumentasi. Baik untuk pose yang pertama, pose bela negara ya. Tangan dikepalkan dan diletakkan di dada sebelah kiri. Aku bantu untuk hitung. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Boleh pose bebas? Sebebasnya? Boleh teman-teman kita bentuk Love, hati bentuk kalau hati katanya ya. boleh? Aku bantu hitung sama-sama. 3, 2, 1.
Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Boleh teman-teman kita bilang terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. Sekali lagi, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. Wow, luar biasa ya Kak Veda. Antusias sekali teman-teman hari ini ya. Betul banget nih, antusias dari teman-teman patriot bela negara, patriot muda menjumpai orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat nih Kak Veda ya. Betul sekali. Wow. Waduh, heboh sekali itu kayaknya di belakang ya Kak Kevin. Banyak yang ingin berfoto bersama dan video-video juga ya. Luar biasa kehadiran dari Kang Deddy Mulyadi ini ya, teman-teman Wow. patriot muda. Nampak tuh teman-teman di layar kita, wow masih banyak bersaufiria nih teman-teman patriot muda dengan Kang Deddy nih Kak Veda. Banyak yang minta foto ternyata ya teman-teman. Berarti sebesar itu pengaruh dari Kang Deddy Mulyadi ya buat Provinsi Jawa Barat. Sampai teman-teman hari ini excited banget, bahkan tadi baru jalan udah berteriak-teriak ya Kak Kevin ya, patriot muda yang di tribun, yang di bawah semuanya. Luar biasa sekali teman-teman. Ya.